Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai surah Al-Hijr. Kita sudah melihat adanya perlindungan dalam 3 hal. Pertama, perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dadanya sempit, karena perkataan kaum Quraisy yang memojokkan Rasulullah SAW sehingga dia merasa sedih. Tuhan memberikan jalan supaya bertasbih dan memuji Allah serta menjadikan dirinya orang yang sujud. Jadi itu obatnya, Mudah-mudahan kita juga bisa memanfaatkannya, pengetahuan seperti itu. Kalau kita sempit dada, kita bingung, kita mudah-mudahan dengan ayat surah Al-Hijr ayat 97 itu mudah-mudahan mengobati kita dengan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 7 ayat yang berulang-ulang yang merupakan surah yang setiap kita sholat kita baca, yaitu surah Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah itu membuat kita menjalankan kita berjalan menurut ayat-ayat Al-Quran Karim dalam surah Al-Fatihah. Dan hidup kita itu berjalan, dari Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Saya sudah jelaskan, sudah cukup lengkap, Mudah-mudahan bisa diulang kembali. Kemudian ketiga adalah Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang menurunkan zikroh, Dialah yang menurunkan zikroh, dan Dia pula yang memeliharanya. Nah, persoalan kita ini adalah perkataan zikroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi tidak menyebut Al-Quran zikra, artinya isi dari Al-Quran itu yang menjadi utama, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diajarkan, terus dimantapkan kepada hati-hati setiap mukmin. Karena pengertian zikra itu yang lebih dalam, Memang penerjemahannya ada peringatan, ada ingat, ada segala macam hal itu. Karena Al-Quran itu banyak sinonimnya dan setiap kata itu punya maksud. Ada yang Al-Quran, ada yang Alkitab, ada Al-Furqan, ada Al-Hadi, ada Al-Bainah, ada An-Nur, ada Ruhan, ada Al-Zikr, ada Al-Ayah, ada Al-Burhan. Nah, itu mempunyai makna-makna. Semakin banyak sinonimnya itu menunjukkan kedalaman isi Al-Quran Karim. Jadi kalau kita melihat, bertemu dengan Alkitab, pikiran kita sudah tahu Alkitab. Kalau kita membaca Al-Furqan,
tahu bahwa ini membentangkan antara hak dan yang batil gitu. Kalau al-hadi ini artinya memberikan hidayah. Ini an-nur. Ini lebih tinggi lagi dari hidayah, ya. An-nur membukakan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian ar-ruhan ini menggerakkan, gitu, ya. Al-ayah, ini artinya Allah memberikan kebesarannya. Al-burhan sebagai bukti, gitu. Di dalam pikiran kita kalau ketemu dengan ayat-ayat di mana kata-kata itu disebut, ya, itu. Nah, perlindungan ini dalam arti Al-Quran dipelihara. Nah, sekarang bagaimana kita? Ya, Qurannya sudah benar, zikrahnya sudah benar. Sekarang bagaimana kita? Mari kita lihat bagaimana kita melindungi diri kita, ya. Pertama, di dalam surah An-Nahl ayat 100, ya, surah 100 ayat 98, ayat 99, ya, ayat 100. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita tentu diteruskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Jadi kita sering-sering membaca perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan itu tidak senang kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran, ya. Apalagi kita membahas Al-Quran itu gak senang sekali, ya. Kalau masih baca mungkin masih lumayan lah kalau baca saja, apalagi hanya baca saja gitu, tidak ada keinginan untuk memahami. Kalau ada keinginan memahami, dia bukan berusaha supaya kita jauh dari Al-Quran, dari isi Al-Quran, ya, dari isi Al-Quran, sehingga dia mempunyai alasan kuat untuk menjatuhkan kita, gitu, ya. Nah, selanjutnya berkenaan sikap kita, ya. Dalam surah An-Nur, surah Al-Hajj, surah Al-Hajj surah Al-Hajj ayat 54, ya, didahului dengan 53. Sebenarnya setan itu mengganggu sejak Nabi Muhammad SAW, ya. Mari saya baca ayat 53. Dan Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras dan orang-orang yang zalim. Itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
Nah, ayat sebelumnya 52, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan untuk mengkaji kitabnya, ya, untuk mengeluarkan fatwa isi dari ayat-ayat itu maksudnya, ya. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, dimasukkan setan, ya, ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa-apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW berusaha, ya, mengeluarkan suatu petunjuk berdasarkan ayat-ayat Quran, nah setan mengganggu dengan memasukkan kata-katanya. Tuh, ya. Bedanya dengan Nabi Muhammad SAW, itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata dari setan. Bayangin nih, begitu besar, apalagi kita, ya, apalagi kita. Tuh, ya. Makanya ayat selanjutnya akan memberikan jalan yang baik untuk kita, ya. Saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya, mir rasul, dari seorang rasul pun, wala nabi illa idza tamanna, ketika dia punya keinginan, punya rencana, ya, membaca Quran dan sebagainya, ya, al-qas setan akan mengganggu, itu, ya. Fi umniyati, dari bacaannya itu diganggunya, dimasukkannya kata-kata, fayansakhullah, bagi Allah menghapus, ya, menghapus ma yukis syaitan, apa yang dimasukkan syaitan. Kemudian summa yuhyikumullah, akan menetapkan, menguatkan ayat-ayat itu dibersihkan dari gangguan setan, ya, dari kata-kata yang dipengaruhi setan. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ini bayangan. Jadi kita bayangkan, Nabi Muhammad saja lagi diganggu, apalagi kita, nah, gitu. Apalagi orang yang lepas bicara Al-Quran menuruti hawa nafsunya, menuruti pengertiannya, tanpa merasa segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Tujuannya tadi, ya, Allah itu membiarkan godaan-godaan itu bagi orang yang sekarang kita nih, sekarang
Allah membiarkan godaan-godaan itu yang orang yang hatinya ada penyakit. Bisa penyakit bangga, bisa penyakit merasa hebat sendiri, gitu kan. Dibiarkan tuh, sehingga jadi dia, ya, menafsirkan Quran semaunya, gitu ya. Jadi dia, gitu, ya. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnah, jadi fitnah. Allah akan menjadikan apa yang dimasukkan setan itu jadi fitnah bagi lilladzina fi qulubihim marad, bagi orang yang hatinya ada penyakit marad, penyakit akhlaknya jelek, ya, segala macam lah, orang-orang yang dimurkai. Wa alqa siyati qulubihim wal qasiyati qulubihim, yang hatinya keras. Wa inna zalimin, sesungguhnya bagi orang zalim itu lafi, sungguh dalam syiqaqin ba'id, dalam perselisihan, dalam pertentangan, dalam segala hal keraguan yang jauh. Jadi kalau orang hatinya pada penyakit, dia bersentuhan dengan Al-Quran, maka Al-Quran jadi senjata dia, ya, senjata dia untuk semakin jauh, semakin jauh, ya, semakin jauh, semakin jauh. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala hal-hal yang seperti itu. Mari kita lanjutkan. Nah, ini yang bagi kita ini, ya, bagi kita yang memang sungguh-sungguh ingin membaca Quran, memahami Quran, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau kita baca Quran itu artinya Allah akan bersama kita, akan membimbing kita, ya, akan mengajari kita. Kadang-kadang kita di luar pengetahuan kita, di luar rencana kita, tahu-tahu keluar kata-kata yang tadinya tidak pernah terpikir oleh kita, ya, gitu, ya. Waliya'lamalladzi, dan supaya tahu alladzi na'utul ilma, orang-orang yang akan diberi, ya, diberi ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus ilmu bertambah, ya. Sebab kita selalu minta Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan, ya Tuhan tambahkan ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkan kepahaman. Selalu kita doa seperti itu, apalagi kita rame-rame ini, jemaah rame-rame ini berdoa, maka Allah akan menurunkan ilmu kepada kita melalui, ya tentu melalui Pak Malani, ya, melalui orang yang menyampaikan gitu. Mungkin juga bisa langsung sebenarnya. Kadang-kadang kita mengerti, kita dengar betul-betul mendengar Al-Quran benar-benar, ya. Karena perintahnya wa idza qara'tal Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kita dengar kadang-kadang dijelaskan 2 poin oleh penceramah, datang ke dalam hati kita jadi 3 poin. Nah, yang 1 itu tambahan Allah Subhanahu wa taala. Annahul haqq mir rabbik. Jadi kalau orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ditanamkan dulu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu hak,
yang benar dari Tuhan. Nah, gitu. Itu yang tertanam dalam hati kita. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Kalaupun kita tidak paham, ya tunggu. Ya, tunggu, belajar lagi sehingga betul-betul paham. Untuk meyakinkan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting ya. Fayu'minu bih, maka berimanlah kepadanya. Nah, dalam arti beriman itu artinya baca, pahami, ya, masukkan dalam hati. Semakin banyak ayat-ayat yang masuk di dalam hati kita, maka iman kita akan bertambah. Itu dari sisi ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi kalau orang itu semakin imannya semakin tinggi, maka sudah pasti isi Al-Quran itu, isi ayat Al-Quran itu semakin banyak di dalam dirinya. Fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya tunduk. Jadi terhadap Al-Quran itu hatinya tunduk gitu, ya. Tunduk, tekun, memahami gitu. Tapi di sini hatinya fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya itu lembut, ya. Wa innallaha lahadi, sesungguhnya Allah itu pemberi petunjuk. Jadi kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita. Walaupun kita baca tafsir, walaupun kita baca terjemahan, walaupun berbagai cara kita mengertinya itu, namun di dalam hati kita, di dalam batin kita, wa innallaha lahadi, sesungguhnya Allah lah memberi petunjuk yang sesungguhnya di dalam hati kita. Contohnya di sini aja, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau orang itu akan memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dia berada di sini, gitu kan? Dan kadang-kadang orang yang berada di sini pun telinganya nggak mendengar. Nah itu, jadi kita tuh yakin, dan orang yang menyampaikan pun harus punya pengertian bahwa Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada pendengar ini. Nah gitu, bukan dari mahlaninya, Allah lah yang memberi petunjuk. Kalau tidak Allah mengendaki, nggak akan mungkin masuk dalam pikirannya, ada saja, ya gitu. Wa innallaha lahadi alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus, ila siratim mustaqim. Ya, dengan Al-Quran itu mudah-mudahan memperoleh jalan yang lurus dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan yang akan menyesatkan kita. Satu, ya, tadi sudah saya dicontohkan bagaimana Nabi Muhammad pun bisa diganggu setan, hanya bedanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tadi nyatakan di ayat 53 tadi, dia biarkan ini gangguan setan ini bagi orang yang hatinya ada penyakit, nah, gitu. Hatinya keras, mau pintar sendiri, dia menganggap dirinya yang hebat. Gitu. Saya kira tergambarlah kita bagaimana perlindungan Allah terhadap Al-Quran dan bagaimana Allah melindungi diri kita di dalam pemahaman Al-Quran. Semoga kita berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk terus, ya, sampai kita meninggal dunia. Insyaallah nanti kita mencapai satu kedudukan yang di dalam surah 32 surah Fatir 35 ayat 32 menjadi orang yang diwariskan Al-Quran kepada diri kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.